Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran jarak jauh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita bersama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi melalui video. Nah, silahkan kalian simak, dan untuk mempermudah kalian, silahkan kalian buka buku kerja bahasa Indonesia kalian atau buku LKS Bahasa Indonesia. Nah, baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pengertian ciri dan unsur pembangun yang terdapat di dalam cerita fantasi. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, struktur teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu tersusun oleh bagian-bagian struktur berikut. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi itu merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh serta latar tempat atau latar waktu yang merupakan awalan masuk ke dalam cerita. Nah, jadi di dalam teks cerita fantasi itu orientasi berada pada bagian awal atau pembuka cerita. Nah, bagian itu berisi tentang pengenalan gambar tokoh, kemudian latar tempat atau latar waktu di dalam cerita. Nah, jadi itu merupakan bagian awalan. Dia hanya mengenalkan si tokoh dan latar tempat maupun latar waktu yang terdapat di dalam cerita fantasi tersebut. Nah, itu bagian awalnya yang dinamakan orientasi. Kemudian yang kedua itu adalah komplikasi. Nah, komplikasi itu merupakan bagian konflik yang memuat permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Nah, bagian ini merupakan inti dari teks cerita fantasi. Nah, jadi komplikasi itu adalah yang memuat permasalahan yang terdapat di dalam teks cerita fantasi itu. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama maupun tokoh lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah resolusi. Nah, setelah adanya permasalahan timbullah resolusi. Nah, resolusi ini merupakan bagian yang disajikan pemecahan atau penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh tadi. Nah, masalah cerita itu harus dipecahkan secara kreatif dan cerdas. Nah, tadi kan sudah ada konflik di dalam ceritanya. Kemudian pada akhirnya timbullah resolusi, yaitu penyelesaian atau selesailah masalah-masalah yang dialami tokoh tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu adalah reorientasi. Reorientasi itu merupakan bagian penegasan ulang, di mana dalam cerita itu biasanya berisi sikap, tindakan atau perilaku atau kondisi akhir tokoh atas rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, bagian ini bersifat opsional. Nah, jadi reorientasi ini boleh ada dan boleh tidak ada. Selanjutnya itu ada ciri kebahasaan cerita fantasi. Ciri kebahasaan teks cerita fantasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah repetisi. Nah, repetisi itu merupakan pengulangan kata kunci yang terdapat pada teks untuk mencapai efek tertentu dalam penyampaian. Nah, repetisi ini juga disebut dengan penegasan kata. Nah, contohnya, ia akan terus bekerja dan bekerja untuk melunasi hutang keluarganya pada. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan cerita fantasi. Adapun ciri kebahasaan teks cerita fantasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah repetisi. Repetisi itu merupakan pengulangan kata kunci yang terdapat pada teks untuk mencapai efek tertentu dalam penyampaian. Nah, repetisi ini juga sering disebut sebagai penegasan kata. Contohnya, ia akan terus bekerja dan bekerja untuk melunasi hutang keluarganya pada rentenir. Nah, sudah terlihat ya di mana terdapat pengulangan kata di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi di dalam kalimat ini terdapat pengulangan kata atau penegasan, yaitu kata bekerja.
yang maksudnya di sini dia menegaskan bahwa ia akan terus bekerja untuk melunasi hutang keluarganya. Jadi di sini sudah jelas repetisinya adalah kata bekerja yang menegaskan bahwa ia akan terus bekerja untuk melunasi hutang keluarganya. Selanjutnya itu adalah kata ganti. Kata ganti itu merupakan kata yang berfungsi menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan, dipakai untuk menghindari pengulangan. Nah, jadi di dalam kata ganti ini tujuannya itu supaya menghindari pengulangan kata di dalam kalimat. Kata ganti dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, dan kata ganti orang pertama jamak, kemudian kata ganti orang kedua tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak, kemudian kata ganti orang ketiga tunggal, dan kata ganti orang ketiga jamak. Nah, silahkan kalian lihat itu perbedaan antara kata ganti orang pertama tunggal, kemudian kata ganti orang pertama jamak. Kalau tunggal berarti dia hanya sendiri, kemudian kalau jamak berarti dia lebih dari satu. Selanjutnya adalah kata hubung atau konjungsi. Nah, kata hubung atau konjungsi itu adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Nah, kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat itu berada di awal kalimat setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, adapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Nah, di sini ada contohnya. Kata penghubung di dalam bahasa Indonesia itu banyak. Misalnya kata dan, atau, tetapi, sehingga, sedangkan. Nah, masih banyak lagi ya kata penghubung di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada contohnya. Pagi hari, Sinta sedang malas untuk bangun dan bersiap pergi sekolah karena semalam pekerjaan rumah baru ia selesaikan sekitar pukul 11 malam. Nah, jadi di sini sudah saya tandai yang berwarna merah itu merupakan contoh dari kata penghubung yang terdapat di dalam kalimat, yaitu sedang, untuk, dan karena. Nah, itu merupakan kata penghubung atau konjungsi yang terdapat di dalam kalimat. Selanjutnya adalah keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia itu merupakan aspek kebahasaan yang penting dalam cerita fantasi. Nah, jenis keterangan yang digunakan itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu merupakan kata keterangan yang menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau perlakuan tertentu. Nah, kata keterangan waktu ini sering diikuti dengan kata yang menunjukkan waktu. Nah, misalnya penggunaan kata pada suatu hari, pada zaman dahulu, atau pada saat. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Ini contohnya. Pada suatu hari ada sebuah desa yang sangat tentram dan damai, di mana hiduplah sepasang saudara yang memiliki kekuatan sihir. Nah, di situ keterangan waktunya yaitu pada suatu hari yang menunjukkan waktu di dalam cerita. Selanjutnya adalah keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat ini merupakan kata keterangan yang menerangkan tempat kejadian dari suatu peristiwa itu terjadi. Misalnya kata keterangan tempat ini sering diikuti dengan kata di, ke, dari. Nah, kata keterangan tempat ini misalnya di hutan, di sebuah danau, di tepi sungai, di gubuk tua, dan lain sebagainya. Intinya dia diikuti dengan kata depan di, ke, maupun dari. Contohnya, bawang putih berhenti di gubuk tua untuk beristirahat sejenak. Nah, di situ sudah terdapat keterangan tempatnya yaitu di gubuk tua. Nah, jadi intinya dia keterangan tempat itu diawali dengan kata depan di, ke, dan dari. Selanjutnya yang ketiga itu adalah keterangan cara. Nah, keterangan cara itu merupakan kata keterangan yang dipakai untuk menerangkan cara perlakuan pada suatu hal yang sering sekali dipakai untuk menerangkan kata kerja.
Nah, jadi melakukan suatu pekerjaan. Keterangan cara misalnya dengan menggunakan kata dengan sekuat tenaga. Contohnya itu adalah sekuat tenaga kancil berlari mengalahkan anjing yang licik. Nah, di situ ada kata sekuat tenaga, yaitu cara si kancil untuk mengalahkan anjing yang licik. Nah, itu adalah merupakan keterangan atau perlakuan yang dilakukan oleh si tokoh. Selanjutnya adalah keterangan sebab. Nah, keterangan sebab ini merupakan kata keterangan yang dipakai untuk menerangkan sebab sebuah kejadian atau perlakuan itu terjadi. Nah, kata keterangan sebab ini biasanya diikuti dengan kata karena. Nah, kalau dilihat di contoh di sini adalah keterangan sebab itu misalnya karena teledor, lantaran kesal. Nah, itu merupakan contohnya. Nah, ini contoh kalimatnya. Buaya memaki kancil lantaran kesal karena telah mencuri makanan. Nah, ini adalah keterangan sebab, di mana kata yang dipakai untuk menerangkan sebab sebuah kejadian itu terjadi. Selanjutnya adalah keterangan tujuan. Nah, kata keterangan tujuan itu merupakan kata keterangan yang dipakai untuk menerangkan atau menerangkan mengenai suatu tujuan atau suatu perlakuan. Nah, keterangan tujuan itu misalnya guna membantu temannya, kemudian untuk sahabatnya, itu katanya dari keterangan tujuan. Kalau contoh kalimatnya, bawang putih rela melakukan apa saja guna membantu temannya yang kesusahan. Jadi ini merupakan keterangan tujuan yang menerangkan mengenai tujuan dari bawang putih membantu temannya yang kesusahan. Selanjutnya itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu merupakan kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, kemudian tindakan, proses, atau keadaan. Nah, kata kerja itu dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah kata kerja transitif. Nah, kata kerja transitif itu merupakan kata kerja yang memerlukan kehadiran objek. Kata kerja transitif dibagi menjadi 3, yaitu kata kerja eka transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh satu objek. Nah, contohnya kata membawa, membuktikan, mengerjakan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh kata kerja eka transitif. Pak Tani membawa sayur dari kebun. Nah, sebelum kita harus mengetahui dulu pola di dalam bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, baik dia tempat, waktu. Di sini ada Pak Tani membawa sayur dari kebun. Pak Tani itu sebagai subjeknya, kemudian membawa sebagai predikat, kemudian sayur sebagai objek, dari kebun itu sebagai keterangan tempatnya. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa kata kerja eka transitif itu kata kerja yang diikuti objek. Nah, jadi di sini ada objeknya adalah sayur. Di dalam kalimat ini objeknya adalah sayur. Selanjutnya adalah kata kerja dwitransitif, adalah kata kerja yang mempunyai 2 nomina. Satu itu sebagai objek dan satu sebagai pelengkapnya. Contoh katanya adalah menugasi, mengirimi, mengambilkan, dan lain sebagainya. Di sini contohnya adalah Pak Tani menugasi Andi untuk memetik sayur. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada nama orang, ada 2, Pak Tani dan Andi. Tetapi kalau dibuat di dalam pola kalimat bahasa Indonesia itu Pak Tani sebagai subjek, kemudian menugasi sebagai predikat, Andi di sini sebagai objek, dan untuk memetik sayur itu sebagai pelengkapnya. Jadi dia kalau hanya saja Pak Tani menugasi Andi, itu kan jadi timbul pertanyaan. Makanya supaya dia kalimatnya menjadi kalimat yang lengkap, ditambahlah dengan kalimat pelengkap, yaitu untuk memetik sayur. Mengapa di sini Andi sebagai objek? Karena Andi dikenai suatu perbuatan. Jadi Pak Tani ini menugasi Andi untuk memetik sayur. Pak Tani sebagai subjek, menugasi sebagai predikat, Andi sebagai objek, dan memetik sayur sebagai pelengkapnya.
Selanjutnya adalah kata kerja semi transitif. Kata kerja semi transitif itu adalah kata kerja yang objeknya boleh ada atau boleh juga tidak ada. Jadi kata kerja semi transitif ini objeknya bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Contohnya kata makan, menulis, menyimak, menonton, dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh kalimatnya. Andi menulis cerita. Nah, di situ ada objeknya. Sedangkan kalau misalnya kata kerja yang tidak memiliki objek, Andi menulis. Nah, itu tidak ada objeknya. Itulah yang dinamakan kata kerja semi transitif, yaitu boleh ada objek dan boleh tidak ada objek. Selanjutnya adalah kata kerja intransitif. Nah, kata kerja intransitif itu merupakan kata kerja yang tidak memiliki objek. Nah, jenis kata kerja intransitif ini dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama kata kerja intransitif tak berpelengkap. Contoh kata membaik, pergi, terkejut, memburuk, dan lainnya. Ini contoh kalimatnya. Kalau dia tidak berpelengkap, berarti dia tidak memiliki objek. Ya, Ani sudah membaik. Keadaan Ani sudah membaik. Nah, itu kata kerja intransitif tak berpelengkap. Kemudian yang kedua, kata kerja intransitif yang berpelengkap wajib. Kehadirannya ini bersifat mutlak. Bila tidak ada pelengkap, maka kalimat tersebut termasuk kata kerja intransitif. Nah, contohnya beratapkan, kemudian berdasarkan, kehilangan, dan lainnya. Itu adalah contoh katanya. Selanjutnya adalah kata kerja intransitif berpelengkap mana suka. Nah, kehadiran ini jenisnya boleh ada dan boleh juga tidak ada. Nah, ini contoh katanya: beratap, berpakaian, berdinding, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kata sandang. Kata sandang ini merupakan kata yang dipakai untuk membatasi kata benda. Kemudian kata sandang ini yaitu si, sang, dan kaum. Nah, itu merupakan kata sandang. Nah, kata sandang ini juga dipakai di depan nama orang, binatang, maupun nama benda yang dianggap hidup atau yang dianggap dimuliakan. Nah, contohnya yang pertama, si kancil sedih ketika makanannya dicuri. Kemudian contoh yang kedua, sang kodok pun nampaknya tak ingin mengeluarkan kepalanya di saat musim penghujan ini. Nah, jadi kata sandang ini dipakai di depan nama orang, nah maupun nama binatang atau maupun nama benda yang dianggap hidup atau yang dimuliakannya. Jadi dia ini berada di depan nama orang maupun nama binatang dan yang dianggap dimuliakan. Selanjutnya adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, pada cerita fantasi sering menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama itu adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini merupakan sebuah kalimat yang berasal dari hasil kutipan langsung. Kalimat langsung merupakan pembicaraan yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Nah, jadi kalimat langsung ini kalimat yang sama persis yang telah diucapkan pada orang tersebut. Nah, di dalam kalimat langsung ini terdapat tanda baca yaitu tanda petik 2. Nah, di sini kita lihat contohnya. Pak Tani berkata, aku akan menangkap tikus yang telah merusak kebunku. Nah, ini merupakan kalimat langsung diucapkan oleh si pembicaranya, dan kalimat langsung ini pembicaraannya sama persis dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Kemudian yang kedua, kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung ini merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi ini kita kalau kalimat tidak langsung ini kita hanya melaporkan pembicaraan dari orang pertama. Nah, kalau dia kalimat langsung ini adalah orang pertamanya yang langsung menyampaikan kalimat tersebut. Nah, sehingga pembicaraannya itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, kalau kalimat tidak langsung ini adalah kalimat perantara orang pertama
kemudian disampaikan oleh orang kedua. Jadi dia perantara, tidak langsung disampaikan oleh orang yang melaporkan. Contohnya, Pak Tani berpesan agar aku berhati-hati dengan tikus perusak kebun. Nah, itu merupakan kalimat tidak langsung. Sampai di sini penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.